Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke ibadah zakat, mari kita bahas apa itu ibadah. Hakikat ibadah. Secara etimologis, ibadah bermakna perendahan diri dan ketundukan. Sehingga ibadah bisa diartikan dengan perendahan diri, ketundukan, dan kepatuhan. Sedangkan secara terminologis, ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama tentang makna ibadah, yang pada hakikatnya semua definisi itu saling melengkapi. Berikut beberapa pendapat para ulama mengenai apa itu ibadah. Yang pertama adalah Syekh As-Sa'di. Beliau mengatakan bahwa ibadah itu mencakup ketundukan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-larangannya, serta membenarkan berita yang dikabarkannya. Yang kedua adalah Ibnu Jurayj. Beliau mengatakan bahwa ibadah kepada Allah SWT adalah mengenal Allah SWT. Mengenal Allah SWT di sini diartikan sebagai mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyak pendapat para ulama, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ibadah adalah puncak perendahan diri yang dibarengi dengan puncak kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat. Apa sih itu zakat? Secara etimologis, zakat memiliki pengertian yaitu pengembangan dan pensucian. Kata zakat adalah kedua kata tersebut dipadukan menjadi satu, yaitu pengembangan dan pensucian. Zakat yang bermakna pengembangan bermaksud bahwa seseorang yang melakukan zakat pahalanya akan semakin berkembang atau semakin bertambah. Sedangkan zakat yang bermakna penyucian berarti seseorang yang telah melakukan zakat akan mendapatkan kesucian hati dan jiwanya. Sementara itu, zakat menurut pengertian terminologis adalah pengambilan harta seseorang umat Islam yang mencukupi nisabnya, yang kemudian akan diberikan ke orang Islam lainnya yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Harta tersebut harus diambil sesuai dengan ketentuan syarat dan ketentuan khusus, guna membersihkan harta dan jiwa bagi mereka yang mengeluarkannya. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu kewajiban bagi seseorang Islam, karena istilah zakat dapat ditemukan dalam rukun Islam. Kenapa sih harus berzakat? Emang ada manfaatnya? Ntar hartaku jadi berkurang loh. Eits, jangan salah paham dulu. Zakat itu banyak loh manfaatnya, bahkan bisa-bisa hartamu malah berlipat ganda. Nah, untuk lebih jelasnya, kami kasih tahu deh apa aja sih hikmah dari berzakat itu. Yang pertama adalah membersihkan dan menyucikan hati. Zakat diharapkan dapat membersihkan dan menyucikan hati si wajib zakat dan membersihkan dari sifat tamak dan sifat kikir. Yang kedua adalah hartanya akan bertambah berlipat ganda. Orang yang mengeluarkan zakat, hartanya akan bertambah dan berlipat ganda. Kebaikan akan datang dari Allah SWT, bisa berbentuk apa saja sebagai balasan atas zakat harta yang ia keluarkan. Yang ketiga adalah memelihara harta kekayaan dari kesenjangan sosial yang menyebabkan seseorang menjadi jahat atas suatu harta tersebut.
Yang keempat adalah membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan, serta ketentraman dan kestabilan masyarakat dan negara terjamin aman. Yang kelima adalah mencegah seseorang untuk berbuat batil, karena zakat akan menjadi sebuah latihan jiwa dan ujian bagi mereka agar sedikit demi sedikit mengubah dirinya dari sifat serakah menjadi dermawan. Yang keenam, zakat meningkatkan solidaritas, karena dengan adanya zakat dari golongan kaya akan tumbuh tali solidaritas terhadap golongan miskin. Nah, gimana? Udah paham belum? Apa aja sih manfaat dari berzakat? Banyak kan? Jangan sampai nyesel loh kalau nggak berzakat. Zakat itu ada apa aja sih? Nah, daripada bingung, mari kita bahas yuk. Jadi, secara umum, ada dua macam zakat yang dikenal, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Berikut penjelasannya dari kedua zakat tersebut. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seseorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Zakat fitrah berarti menyucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karena itu, tidak ada suatu alasan pun bagi seseorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil ataupun orang dewasa. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Harta di sini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, zakat mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat dimanfaatkan sebagaimana lazimnya. Ada dua syarat di mana harta tersebut dapat digunakan sebagai zakat. Adapun syarat-syarat di mana sebuah harta dapat dijadikan sebagai zakat mal atau zakat harta, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Yang kedua adalah dapat diambil manfaatnya sebagaimana setelah diberikan kepada yang menerima zakatnya. Zakat harta wajib dikeluarkan setelah ia memenuhi syarat-syarat wajib di atas, sehingga waktu untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta tidak ada atau tidak ditentukan kapan dan hari apa. Jadi, zakat mal dapat dilakukan kapan saja. Gimana? Udah paham belum? Pasti udah dong ya.